masih suasana barangkali, jadi mereka Walau alam. bingung. Nah kemudian juga kemarin itu juga beredar ada informasi bahwa ternyata data bahwa Pak Jokowi itu juga diterima sebagai mahasiswa baru tahun 2020 itu Kehutanan. Ya, tapi walau alam ya, kita akan lihat lagi nanti karena ada teman yang tahu tentang ilmu forensik yang menyatakan bahwa nama itu sebenarnya dicetak dengan menggunakan huruf yang berbeda. Iya, ini enggak dari ini ada lagi nih ini saya baca di medsos juga. Ada yang menemukan hasil Stipend Maru tahun 80. Ya. Di Fakultas Kehutanan tidak tercantum nama Ya, Pak Jokowi satu. katanya. No, Ya. tapi di sisi lain ada orang yang memposting koran KR, koran Jogja Kedaton. Ceritakan sedikit kepada pemirsa. Iya, jadi saya kemarin mewakili alumni UI ya, selaku anggota UI Watch, ditugaskan oleh RTB untuk ikut ke Jogja dan Solo mendampingi teman-teman dari TPUA. Kemudian kami berangkat malam-malam itu, Senin malam, naik bus penuh, busnya isi 50 orang, dan kita Dengan rombongan TPUA? Ya, rombongan TPUA, dan ada beberapa aktivis juga dari ARM, dari beberapa aliansi lain, tapi intinya adalah, tapi banyak mama sih, seru tuh. Nah, di jalan kami ternyata ada kendala. Di perjalanan pergi? Ya, berangkat tuh kita sampai di tol di sekitar daerah Pemalang, Kalongan itu, ternyata kita berhenti lama sekali sampai 3 jam. Ternyata katanya itu ada truk yang terguling. Alhamdulillah kemudian setelah kita berupaya untuk ke depan, ternyata bisa jalan dan lanjut sampai ke Jogja. Tapi karena kita macet, terkendali jalan 3 jam, maka kita yang janjinya sampai di sana jam 8, kita sampai sana jam 11. Sedangkan diterima di UGM jam 8 ya? Jam 8 harusnya. Jadi akhirnya kami dapat informasi bahwa yang masuk ke dalam itu awalnya hanya 3 orang, yaitu Bang Mas Roy Suryo, kemudian Bang Ismon, dan Dr. Viva. Nah, karena kami terlambat, akhirnya tetap kita 3 orang mencoba untuk masuk, dan kita diterima oleh wakil dekan. Oh, tapi tetap bisa masuk? Bisa masuk, kita nyusul, tapi ya intinya wakil dekan Kehutanan itu kurang memberikan informasi, karena selama asal ditanya, sudah disampaikan ke yang tadi. Nah, akhirnya kami di luar menunggu, akhirnya kita sebagai yang orang ikut, ada wartawan yang kebetulan juga nanya saya, "Abang kan bukan orang UGM, dalam rangka apa datang ke sini?" Saya bilang bahwa kami ini alumni UI yang saat ini kampusnya juga sedang ada masalah ya, terkait dengan adanya orang yang ternyata orang dekatnya Pak Jokowi ya, yang masalah ambil doktor tapi 1,5 itu kan gitu. Bahlul ya. Nah, dan sama di UGM juga sekarang ini lagi rame dibully masyarakat karena terkait masalah ijazah. Nah, kami ke sana itu sebenarnya adalah turut untuk menjaga marwah UGM, agar kami di UI ada slogan Veritas Probitas Justisia. Ya. Kami menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran dan keadilan. Kita melawan yang tidak terpenuhi oleh kita ingin agar UGM juga menyampaikan hal yang benar, yang jujur dan juga adil apa adanya. Ternyata memang faktanya kita semua tahu ya, ternyata hanya skripsi yang diperlihatkan kepada ketiga orang yang masuk itu, dan untuk jasa ternyata katanya disimpan oleh pemiliknya di Solo, sehingga akhirnya kami sore itu ke Solo, dan besok paginya kami juga bisa ke rumah Pak Jokowi, namun hanya 3 orang yang bisa masuk, dan ternyata juga di sana Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazahnya, dengan alasan bahwa beliau hanya akan bersedia
memperlihatkan jasanya apabila diperintahkan oleh pengadilan. Padahal kalau kita tahu sudah beberapa kali ada sidang, ya ada kuasa hukum yang datang, tapi ternyata tidak pernah membayar jasa. Jadi kembali masyarakat bertanya-tanya sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi intinya adalah kita ini juga mengajak untuk mencari kebenaran dan kejujuran. Itu aja. Tadi saya potong yang tadi skripsi itu, Nah, ternyata tesis ya? enggak. Jadi skripsi itu yang disampaikan itu adalah antara badan skripsinya, ya badan tubuhnya skripsi dengan lembar pengesahannya itu berbeda karakter hurufnya. Enggak, tapi tadi ya, tulisannya sebenarnya tesis. ada contoh lain yang sebagai pembanding, tapi entah bagaimana qadarullah pembandingnya itu adalah untuk tesis tesis tapi sarjana kehutanan. Yes. Jadi Oh, S2 dong, agak Pak, unik. Iya, graduate dong. itu Tesis agak kan unik. bukan Jadi, ini ya. kemarin itu ternyata memang ada hal-hal yang menarik ya. Selain masalah tesis itu juga masalah wakil rektor pun menyebutkan Pak Jokowi itu tercatat sebagai mahasiswa kedokteran. Iya. Walaupun akhirnya diralat, tapi slip on tongue kayaknya itu iya, ya. tapi kok bisa seperti itu gitu. Ya karena memang bukan mahasiswa sana barangkali, jadi mereka Walau bingung. Nah kemudian juga kemarin itu juga beredar ada informasi bahwa ternyata data bahwa Pak Jokowi itu juga diterima sebagai mahasiswa baru tahun 1980 itu tanam. Ya, tapi walau alam ya kita akan lihat lagi nanti karena ada teman yang tahu tentang ilmu forensik yang menyatakan bahwa nama itu sebenarnya dicetak dengan menggunakan huruf yang berbeda. Iya, ini enggak ini ada lagi nih ini saya baca di medsos juga. Ada yang menemukan hasil si Penmaru tahun 80. Ya. Di Fakultas Kehutanan tidak tercantum nama ya, Pak Jokowi satu. katanya. No, Ya. Tapi di sisi lain ada orang yang memposting koran KR, koran Jogja Kedaulatan Rakyat, di mana tahun 80 itu nama Pak Jokowi itu ada di si Penmaru 80 terima. Jadi kita nggak tahu mana yang benar. Tapi yang pasti begitu di koran itu ada oleh ahli forensik yang sudah kita kenal namanya dan semua tahu bilang, "Bang, itu bohong, Bang. Udah aku cek, itu karakter hurufnya beda." Jadi itu Ya. tempelan. Ya itu semua sudah banyak ya gitu baca. Ya. Saya mau tanya nih Bang, Hmm. ya, Mas. Kira-kira kedepannya gimana ya permasalahan ini? Karena kan berkembang nih si Bang Roy Suryo kan dipolisikan juga, Dilaporkan. ya. Ya. Gimana nih? Saya sih kalau saya melihat ya, bukannya ikut-ikut ini. Kalau udah kayak gini kan kelihatan kita banyak benarnya apa banyak salahnya kan bisa terlihat ya. Ya, jadi saya juga sudah komunikasi dengan Pak Suryo, dengan Bang Rismon, ya, dengan Bang Fadilah, ya, karena kita sama-sama mereka tetap siap gak ada masalah. Karena justru mereka lebih senang kalau benar-benar diajukan ke pengadilan dan dengan syarat tadi kita pantau hakimnya, jangan sampai hakimnya itu ya berbeda gitu atau maksudnya ada sesuatu lah. Jadi beliau berharap kalau emang berani, ayo kita buatkan sidangnya secara live, secara langsung. Ya kan harusnya memang untuk Terbuka. membuktikan itu kan harus dibawa yang asli itu. Iya. Kalau Iya. enggak bagaimana Nah, sampai mati juga nggak itu bisa salah terbukti kan? satu hal yang membuat teman-teman itu justru berani. Silakan, karena kalau mereka yang menggugat mereka harus menyampaikan ini loh jasanya gitu. Iya, sekarang mereka balik. Ya. Siapa yang mendalilkan itu membuktikan itu kan kayaknya Selalu salah gitu. dia. Nah, maksud saya gini, mungkin nggak sih kalau diatur nih si hakim nanti kan sudah berapa kali kan ini Ya. sidang kan tidak pernah hakim meminta kamu bawa ijazah aslinya Ya. ke sini supaya kita bisa lihat kan itu. Ya. Itu kan belum pernah. Nah, ini kira-kira menurut Abang, menurut Mas Heru bagaimana nih? Iya, saya pikir harusnya ya hakimnya harus tegas, ya kan? Karena waktu kasus yang pertama itu kan penasihat hukumnya datang ke sidang, tapi saat dari pihak penasihat hukum kita nanyakan bagaimana mana jasanya, wah nggak ada, kita nggak ada kasih. Jadi buat apa mereka datang kalau tidak bawa alat bukti gitu. Nah, kita juga berharap seperti itu dan inilah ya kita masih berharap agar hukum di negara kita ini tegak dengan baik. Karena kita mengambil slogan atau judul negara kita ini adalah negara hukum. Ya kita Nih, saya berandai-andai ini aja, Mas. Kalau umpamanya yang pihak yang menuduh kalah umpamanya tidak benar, kita udah tahu lah konsekuensinya bisa dituntut. Tapi kalau yang dituduhkan ini benar, kira-kira apa yang bisa
kita Kalau kita lihat di KUHP itu ada ancaman hukumnya 6 tahun penjara. tapi Legalisasi terhadap palsu. ininya ke belakang dulu yang 10 tahun itu gimana? terus terang saja berarti ada konsekuensinya yang akan lanjut, misalnya terkait dengan jabatan-jabatan sebuah. Karena pernah kan dulu juga ada rumor waktu beliau di wali kota kan gelarnya di media tuh Dokter Andes kan gitu. Jadi dia ada saya dengar juga nih bocoran nih. Hmm. Dia katanya ambil insinyur kehutanan itu 2018 tuh. 2018 artinya dia udah jadi presiden. Oh, itu skripsinya. Skripsinya itu di postingnya di Enggak skripsinya. Dia mengambil gelar kesarjanaannya itu 2018. Jadi setelah dia jadi presiden baru dapat ijazah S1. Tapi wallahu alam. Kita lihat Baru aja. dengar saya loh. Ya kita lihat aja ya, kita tunggu apa ininya. Jadi intinya begini, kita ini dari UI Watch selalu mengingatkan, kita ini berharap agar negara kita ini menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Karena 3 hal itulah yang penting, dan ini sesuai dengan slogan kami. Dan itu ini kita kan tagar Iya, kita kan. Iya. Tagar justru kita itu. kan. Dan itu benar kan? Kalau kita mau tegakkan 3-3 itu, saya pikir kita insya Allah jadi negara yang adil makmur. Baik Bang, terima kasih banyak nih infonya. Kita dengar lagi ini selanjutnya nanti. Terima kasih banyak. Pokoknya UI Watch apa? Ya, pokoknya UI Watch tetap Tagar kita apa? menegakkan tagar kita, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Justitia. Kami menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kalau itu tidak ada kita lawan. Ya, dan Siap. kita wajib untuk terus menggaungkan itu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu.